أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anissa Nur Lestari. Dan baik, kita masuk ke dalam tema kita yang kedua. Ini Masya Allah ya, hampir 90% semua manusia mungkin pernah merasakan hutang. Namun yang jadi masalah saat ini bagaimana kalau kita terlilit hutang. Tema kita adalah di antara penyebab seseorang terlilit hutang. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustazah Lulung Mumtazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh dilepas dulu Ustazah. Boleh dilepas dulu ya. Iya, sehat Ustazah. Alhamdulillah berkat doa semuanya kita sehat Amin. walafiat. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita sampai Ramadan ya. Amin ya rabbal alamin. bentar lagi Barik lana Ramadan. fi Sa'ban wa balikna Ramadan. Ramadan. Amin. Nah, baik, ini kita ngomongin masalah hutang. Hampir rata-rata orang ada yang suka berhutang. Iya. Nah, yang jadi masalah kalau sampai terlilit berarti ada yang salah dalam cara berhutang. Nah, mohon ilmunya nih Ustazah, silahkan. Terima kasih. Mohon izin ya Iya. Kakak Ali. Masya Iya, Allah. Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma. Ya, semangat amma. Ba'du. Alhamdulillah pemirsa cahaya hati yang dirahmati Allah. Bunda-bunda yang CCM cantik-cantik manja. Serta Bang Ali yang selalu GGS ganteng-ganteng soleh. Amin. Ngomongin soal utang itu sepertinya nyindir saya sendiri. Nyindir kita semua. Siapa sih yang gak punya hutang di dunia ini? Pasti kita punya utang. Utang panci, utang jilbab, utang apapun ya. Bahkan utang puasa. Nah ini dia nih. Nah gimana sih sampai orang itu terlilit hutang? Apa penyebabnya kira-kira pemirsa? Ya Allah, kalau kita ngomongin utang kita jadi ngeri. Karena apa? Ada orang tuh ngutangnya melas-melas, bayarnya males. Bener gak Bang Ali? Bener banget. Melas banget pas ditagih galakan dia. Iya. Penyebabnya yang pertama pasti ya dia tidak bisa mengatur keuangan. Mungkin dia rezekinya sama dengan kita, sama mungkin jumlahnya, sama. Tapi kok kita bisa punya rumah misalnya, kok dia enggak? Karena dia tidak bisa mengatur, dia tidak bisa memanage. Tahu kan manage, mengatur. Iya, iya. Maka dari itu disinilah ada perlunya kita ilmu. Karena dalam surat 17 ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Jangan kamu mengatakan sesuatu tanpa mengerti ilmunya. Jadi apapun walaupun kita ada ilmu agama, ada juga ilmu pengetahuan. Di sini harus belajar bagaimana kita yang namanya hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Bukan hemat pangkal pelit, bukan. Ya kan?
Yang kedua, kenapa dia tidak bisa mengatur? Yang kedua, mungkin dia terlalu gede yang namanya gayanya. Kalau bahasanya ya kan lebih banyak yang namanya kebutuhannya ketimbang yang namanya duitnya. Nah ini padahal dalam surat dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Bu ya. Bu. Iya. Pada punya utang gak? Banyak ternyata. Ya ampun. Ternyata bukan rahasia gitu ya. Jadi di sini fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kita sesuai kesanggupan kita. Bergayalah kita sesuai dengan kesanggupan kita. Jangan banyak gaya ya kan. Tapi ternyata nol yang namanya kemampuan kita. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kalau emang kita mampunya 2, ya kita belinya 2. Mampunya 3, belinya 3. Jangan yang namanya suami kita punya pemberian 3, kita pengen 6. Nah ini menyiksa. Iya. Ini penyebab-penyebabnya. Jadi memaksakan diri, mungkin kehilangan pekerjaan ya kan. Karena kehilangan pekerjaan, mungkin waktu masih bekerja dia punya cicilan nih. Tiba-tiba di tengah jalan seperti zaman pandemi ini tiba-tiba di PHK. Akhirnya ya Allah cicilan saya masih ada. Padahal saya pikir saya bekerja 5 tahun lagi pensiun. Ternyata hari ini, tahun ini saya sudah yang namanya kehilangan pekerjaan. Berarti saya masih punya utang 5 tahun mungkin. Atau karena kena musibah Bang Ali. Ya gak Bunda? Bunda, karena kita kena musibah. Misalnya sakit, gak punya tabungan. Akhirnya ngutang sono sini. Ya kan? Akhirnya kita terlibat hutang gara-gara kita mungkin maaf gak bisa bayar yang namanya kita Makanya sehat itu adalah penting. Bahayanya apa kalau kita sampai gak mau bayar? Kita ngutang boleh yang penting ada niatnya bayar pemirsa. Jangan sampai ada niatan, dia kan orang kaya. Ngutangnya sama Bang Ali kan duitnya banyak. Kan syutingnya banyak, pasti banyak duitnya tuh. Amin ya Allah, kabul. Kita ngutang gitu ya. Terus pas dia nagih, ngapain sih pakai nagih? Iya. Timbang 200.000 doang. Nah 200.000 kalau 1 orang, kalau 10 orang. Iya 2 juta. Jangan pernah meremehkan hutang. Bahayanya adalah sampai akhirat. Nah jadi penyebabnya seperti itu. Bahaya kalau sampai kita nggak bayar. Bahkan dalam Al-Quran pemirsa. Ya. Ide pada bengong. Kenapa Bu terpesona sama saya? Terpesona aku terpesona. Jangan diterusin. Cepet banget. Ada girang deh tuh dia ya. Iya nyamber cepet banget. Nyambernya cepet ya. Iya. Jadi kalau kita yang namanya banyak utang. Bahaya kalau kita sampai gak mau bayar pemirsa. Karena bahkan di dalam Al-Quran Allah telah mengajarkan kita. Ketika kita gak bisa bayar cash maka cicillah. Misalnya punya utang nih sama Bang Ali 500.000. Bang Ali boleh gak saya cicil Bang? Iya dia boleh deh. Soalnya kalau langsung 500.000 kita belum ditransfer. Oh deh daripada kagak dibayar. Cicil. Boleh ya? Iya, Nah boleh. itu ada tuh. Ya. Jadi tadinya sebulan 2 kali boleh 5 kali ya. Boleh. 100.000 gitu Bang. Iya boleh. Iya boleh. Iya abang baik banget ya. Asal Ya jangan Allah. 50 kali ya. Ya gitu ya Bu ya. Akhirnya itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 280 dinyatakan apa? Kalau kamu melihat orang berhutang itu adalah yang namanya orang yang berkekurangan, fanazirotun ila maisaro. Kasih dia waktu tenggang sampai dia mudah, begitu ya. Jadi ditecicil, bahaya kalau nggak dibayar. Makanya di samping kita berusaha tetap berdoa sama Allah. Pemirsa, Bu, yuk kita baca doanya. Di samping kita tetap ikhtiar bayar, jangan cuma doa doang. Doa doang kita kagak bayar juga percuma pemirsa. Bener. Tapi bayar doang gak baca doa berarti gak bersyukur. Karena yang ngasih rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk pemirsa di rumah semuanya kita baca doa dulu. Nanti kita kupas tuntas lagi ya. Mudah-mudahan aja kita yang pada punya utang nih. Utang yang namanya di tukang sayur, utang dimanapun. Bahkan nih utang jilbabnya pada ping-ping udah pada lunas belum nih? Tuh belum lunas juga. Jujur banget sih Bunda nih ya. Jilbab belum lunas, utangnya banyak. Astagfirullahalazim. Gayanya aja masuk TV. Utangnya banyak. Gitu. Yuk baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa golabatid dain wa qahri rijal. Ya Allah ya Rabbi, sungguh kami berlindung kepadamu. Jauhkan kami dari rasa sedih karena mengingat masa yang lalu. Jauhkan kami ya Allah dari perasaan sedih karena memikirkan masa depan. Bagaimana ke depannya ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari sifat yang namanya lemah dan juga malas. Amin, ya Jauhkan kami dari yang namanya pengecut dan juga kikir. Amin. Jauhkan kami dari
didominasi oleh orang lain dan dililit oleh hutang. Nauzubillahi min zalik. Orang kalau udah punya utang pasti nggak berani sama orang, apalagi kalau dia udah mengintimidasi kita. Jadi bahayanya utang, terhina yang namanya di siang hari, malamnya kita kagak bisa tidur. Masih mending ibu gak bisa tidur gara-gara mungkin habis minum kopi ya kan. Tapi kalau kopi itu kan bisa menyehatkan. Bener. Betul banget. Jadi yuk mudah-mudahan ibu-ibu semua nih ya. Sekali lagi kita baca doa juga, usaha juga, ikhtiar juga, tawakal juga. Dan utang ini ingat jangan sampai akhirat. Serem. Kita mau masuk surga kagak jadi masuk surga. Gara-gara apa? Gara-gara kita punya utang. Tiba-tiba misalnya orangnya bilang gini, ya udah deh gue ikhlasin aja deh. Apakah tetap berbahaya tuh? Bahaya. Kenapa berbahaya? Karena bagi yang mengikhlaskan mungkin pahala Bu. Tapi bagi yang mengutang nih ya. Nih apa ada ngutang, lihatin nih. Berbahayanya apa? Jadi kebiasaan ngutang sana ngutang sini. Bener. Nanti kelak di yaumil akhir, nih sampai ke akhirat. Ada namanya jembatan kontoroh. Apa tuh kontoroh? Jembatan yang penuh dengan kail sa'dan. Dimana kalau kita masih punya sangkutan kepada manusia, di sana kita berhadapan dengan manusia. Kalau punya sangkutan sama Allah, Allah maha pengasih, maha penyayang. Ya udah gue ampunin deh. Udah berwudu, pada tahajud, pada tobat gue ampunin. Tapi kalau sama manusia jangan coba-coba. Sebelum meninggal selesaikan utang-utang. Jangan sampai Jibril datang itu utang masih ada. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Karena apa? Akan mengalami kematian. Maka malaikat Israel melihat ini orang punya utang. Kasian deh lo. Udah pulang dari sini ya habis syuting ya. Dilihatnya sama tetangga beda. Nih ibu-ibu jamaah pada syuting nih ya. Besok nih ya harus bayar utangnya. Jangan malu-maluin. Dasar tuh ya. Apaan tuh Bang Ali masuk TV punya utang. Apaan tuh. Kan julid-julid tuh banyak pemirsa ya. Jadi jangan sampai kita dijulitin oleh para saudara kita, para tetangga kita. Mudah-mudahan doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ini masih di bulan Sa'ban ya. Dan buat para suami jangan pada pelit sama istrinya ya. Karena kenapa dia ngutang? Mungkin dia pelit. Dia kepengen belanja kagak dikasih sama lakinya. Kagak belanja tapi dia butuh buat yang namanya sehari-hari. Selama yang namanya ngutang untuk sehari-hari masih boleh. Bang itu tadi di tukang sayur ada kekurangan cabenya misalnya. Gak apa-apa. Yang gak boleh ngutang dong Bang Ali. Buat apaan? Pengen beli tas 50 juta. Ya Allah. Boleh kagak tuh Bang Ali kira-kira? Udah kagak dipikirannya amat. Astagfirullahaladzim. Mubazir. Boleh ngutang dong buat apaan ya kan? Buat beli sendal. Kalau sendal 20.000 mah gak apa-apa pemirsa. 20 jetong. Oh my God. Ini kita aja nih sendal 3M. Ya Allah sendal 3M. Ember atau M apa? 5.550. 5.000 mursidah Cin. Murah kan. Yang penting bisa jalan. Bener. Nah Ustazah itu tadi aku sempat dengar tadi katanya kalau misalnya kita punya utang puasa. Utang puasa. Ini bentar lagi nih Ramadan. Nah ini dia nih pemirsa, utang duit lupa jangan sampai juga utang puasa lupa. Karena di dalam hadis dari riwayat Muslim, apapun hutang kita kepada Allah itu wajib dibayarkan kepada Allah. Malu kita ngutang-ngutang mulu ya Allah. Jangan sampai kita yang namanya budget pas-pasan jiwa sosialita deh ya. Ya Allah. Ya Allah malu-maluin pemirsa. Mendingan kita hidup sederhana tapi badan sehat. Ketimbang kita banyak utang akhirnya kita kepikiran. Jadi badan sakit semuanya. Nih, mudah-mudahan bahaya-bahaya ini kita terus yang namanya tafakurin dalam diri kita. Percuma ntar orang pada julid, ngaji kemana-mana, ngaji PKK, pengajian kesana kemari, utang lupa, begitu lagi. Salah mulu kita yang jadinya. Gitu. Kenapa ya? Jangan nangis dong. Iya benar. Nah baik artinya emang segala sesuatu utang emang harus wajib kudu mesti dibayar. Mesti dibayar. Jangan pura-pura lupa. Jangan pura-pura lupa. Apalagi utangnya Allah. Utang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai yang namanya Umi anjurkan lagi nih ya, pertama ingat lagi dibuka Al-Qur'annya Bunda. Bunda dibuka Al-Qur'annya surat Al-Baqarah ayat 282 bahwasanya utang itu harus dicatat. Jangan pura-pura lupa. Walaupun kita dekat sama temen, bisa gini, Bang Ali minjem duit dong.
Yaudah sini saya catat. Ya lah sama teman aja pakai nyatet. Iya. Gak percayaan amat sih lo. Yaudah deh. Itu bukan masalah gak percaya. Kita taat kepada Allah tetap dicatat. Manusia berkata teman kagak ada yang namanya duit sama teman itu kagak ada. Iya benar. Kagak ada gratis. Apalagi kalau kita belanja sama teman jangan yang namanya kita ngutang. Kenapa? Kasihan teman kita. Tolongin dia. Kan gue iya. curhat jadinya tuh. Iya sabar ya Ustazah ya, sabar ya. Iya kadang-kadang Iya. sama teman namanya gratis. Iya. Apaan tuh ya? Emang sering Heran. banget diutangin orang ya? Ya seperti itulah. Biasalah. Biasalah. Ya baik, alhamdulillah. Dan baik, memang yang namanya hutang ini kita tidak bisa terlepas dari hutang ya. Betul. Tapi mudah-mudahan semuanya bisa terlepas dari hutang dan kita jadi pemberi hutang buat orang-orang yang Amin, tidak amin, rabbal mampu. alamin. Amin ya rabbal Ya rabbal alamin. alamin. Ya baik, insya Allah sesaat lagi kita masih bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tema kita sangat luar biasa. Aduh, ini temanya ya. Ketika dunia tidak berarti lagi. Waduh, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.